Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan 100% pasti saya ingin membahas dua pertandingan yang tersisa di babak semifinal UEFA Champions League musim ini. Pertandingan pertama yang merupakan second leg. Kita tahu bahwa sisa dua pertandingan di babak semifinal ini adalah pertandingan leg kedua bagi masing-masing tim. Pertandingan pertama yakni pertandingan yang melibatkan dua klub kuat saat ini di Eropa, Manchester City versus Paris Saint-Germain. Kita tahu bahwa di leg pertama City bisa menang dengan skor 1-2 setelah sebelumnya mereka tertinggal terlebih dahulu. Dan di babak perempat final di second leg, City juga tertinggal terlebih dahulu teman-teman dari Borussia Dortmund, tapi City bisa comeback. Artinya dalam dua pertandingan away terakhir di UEFA Champions League, Manchester City bisa comeback. Apa artinya itu? Berarti para pemain City sudah punya mental yang kuat. Para pemain City tidak panik pada saat mereka mendapatkan pressure tinggi dari para pemain tim lawan. Maka itu mereka tetap tenang dan fokus pada permainan mereka atau yang biasa kita katakan game plan. Sedangkan bagi Paris Saint-Germain yang sebelumnya menyingkirkan dua klub besar lainnya di Eropa, yakni Barcelona dan juga Bayern Munich, justru tidak berkutik dengan permainan cepat yang ditunjukkan oleh semua pemain City yang tampil di Paris dalam leg pertama tersebut. Dan juga kita bisa perhatikan ada combination play dari para pemain City. Ada short ball passing, ada long ball passing, dan juga ada pergerakan-pergerakan individu dari para pemain City yang menyulitkan para pemain PSG untuk mengimbangi pergerakan mereka. Maka itu begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain PSG sehingga ada salah satu pemainnya yang diusir oleh wasit karena mendapatkan kartu merah Gueye. So, memang secara taktik Pep Guardiola lebih unggul daripada Pochettino. Memang Pochettino menerapkan taktik yang menyerang hanya dalam 15 atau 20 menit awal jalannya pertandingan di leg pertama tersebut. Tapi setelah itu mereka sedikit drop back, artinya mereka bertahan sedikit dan mencoba untuk mengandalkan counter attack yang sebetulnya sukses lawan Barcelona dan juga lawan Bayern Munich. Tapi jangan lupa, Barcelona titik lemahnya berada di defense. Dan Bayern Munich di leg pertama pada saat kalah lawan Paris Saint-Germain di kandang sendiri, memang punya persoalan juga di sektor pertahanan mereka dan juga di sektor double pivot mereka. Tapi kan tidak dengan City. Kita tahu bahwa siapapun pemain City yang turun bisa perform. Bahkan di pertandingan Liga Inggris lalu saat City bisa menang dengan skor yang memang menentukan ya, skor 0-2, ya kita tahu bagaimana City juga mengandalkan pemain-pemain yang jarang bermain tetapi mereka memang bisa meraih kemenangan penting yang berarti bahwa 99% City lah yang akan menjadi juara Liga Premier Inggris. Jadi ya bagi Pep Guardiola sistem rotasi yang dia terapkan sejak musim lalu sekarang menunjukkan hasil-hasil yang positif bagi timnya. Sedangkan kita tahu Pochettino yang mengambil alih Paris Saint-Germain setelah Thomas Tuchel dipecat belum juga menunjukkan konsistensi. Kenapa belum menunjukkan konsistensi? Karena kita lihat setelah mereka menang leg pertama lawan Barcelona, mereka draw. Setelah mereka menang leg pertama lawan Bayern Munich, justru mereka kalah dan bisa saja mereka tersingkir jika bukan karena performance dari Keylor Navas. Jadi artinya apa? Defense dari Paris Saint-Germain masih bisa ditembus. Tapi ya memang berkat performance yang luar biasa dari Keylor Navas yang merupakan mantan pemain Real Madrid, ya dia juga bisa menyelamatkan timnya agar tidak kalah dalam sebuah pertandingan krusial, yakni leg pertama lawan Bayern Munich, kemudian di leg kedua ya kalah tapi kan dengan skor tipis mereka tetap lolos karena sudah mencetak banyak gol di kandang tim lawan. Nah, kembali ke pertandingan dua leg ini antara Manchester City versus Paris Saint-Germain, saya kira pertandingan akan berjalan menarik. Kedua tim pasti akan tetap menerapkan strategi menyerang, apalagi PSG yang perlu mencetak lebih dari satu gol tanpa kemasukan gol jika mereka ingin lolos. Sedangkan bagi City yang sebetulnya cukup bermain imbang, atau ya jika kalah jangan lebih dari satu gol. Atau memang jika mereka kalah ya mereka bisa mencetak lebih dari satu gol. Jadi saya kira kedua tim ini akan saling menjual beli serangan. Siapa kira-kira tim yang akan bisa memenangi pertandingan ini? Adalah tim yang bisa mencetak gol lebih dulu. Ini menurut saya, bisa juga saya salah. Jika PSG bisa mencetak gol lebih dulu, tentu mereka punya
kesempatan dan harapan lebih besar untuk mencetak gol tambahan. Bagi City, jika mereka sudah bisa mencetak gol lebih dulu, akan lebih sulit bagi PSG untuk melakukan comeback agar bisa lolos ke babak final. Dan saya memberikan persentase 55% bagi City dan 45% bagi PSG, dan saya kira kuncinya bagi kedua tim adalah untuk bermain efektif dan efisien di lini pertahanan mereka. Nah, seperti ini, efisien artinya untuk bisa memonitor gerakan dari para pemain tim lawan, efektif pada saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. And now to the second match. Ini pertandingan yang memang ditunggu-tunggu oleh para pendukung dari kedua tim dan juga tentu fans dari klub-klub lain, karena melibatkan dua klub yang memang kita tahu punya defensive record yang impresif juga. Walaupun Real Madrid memang di fase grup banyak kemasukan gol, tapi setelah mereka memasuki fase knockout, mereka tidak banyak kemasukan gol. Bahkan Liverpool kan, kita lihat bagaimana pada saat mereka menggempur terus-menerus pertahanan Real Madrid, tapi tidak bisa mencetak gol yang memang sebetulnya mereka perlukan di Anfield. Kita tahu bahwa Liverpool pada saat itu perlu mencetak 2 gol kan jika mereka ingin lolos ke babak semifinal. Dan ternyata mereka tidak bisa mencetak 1 gol pun. Chelsea bisa clean sheet, kita tahu, lawan Atletico Madrid, dan mereka hanya kemasukan gol 1 gol lawan FC Porto, itu pun di return leg pada saat memang mereka sudah pastilah akan lolos karena sudah bisa menang lebih dulu di away leg, dan mereka juga kemasukan gol di masa injury time, saya kira menit ke 95. Jadi yang akan menarik dari pertandingan antara Real Madrid dan juga Chelsea adalah permainan kedua tim ini di lini pertahanan. Karena bagi Chelsea, mereka harus mempertahankan clean sheet. Ya, artinya jika mereka clean sheet, tidak kemasukan gol dan mereka bisa mencetak minimal 1 gol, mereka akan lolos. Kalau 0-0 juga kan mereka akan lolos. Bagi Madrid, mereka tentu akan keluar menyerang. Mereka perlu mencetak gol secepat mungkin. Ya, kalau bisa di 15 menit atau 20 menit awal jalannya pertandingan ini. Tapi kan tidak akan semudah itu. Saya juga tidak yakin bahwa Chelsea akan bertahan. Chelsea perlu sedikit menyerang, memberikan pressure kepada para pemain Real Madrid agar mereka tidak leluasa terlalu lama menguasai bola. Itu yang menjadi kunci strategi dari Thomas Tuchel di leg pertama, bahwa para pemain Chelsea tidak memberikan kesempatan kepada para pemain Real Madrid untuk terlalu lama menguasai bola, sehingga mereka tidak punya waktu untuk memberikan delivery yang baik ke lini depan. Maka itu kita juga bisa perhatikan Benzema tidak banyak mendapatkan peluang, bahkan secara keseluruhan Real Madrid hanya mendapatkan 2 peluang yang berbahaya, 1 terkena tiang tendangan Benzema dan yang kedua adalah gol dari Benzema. Sedangkan Chelsea banyak mendapatkan peluang karena mereka mengandalkan passing yang cepat di antara para pemain dan juga pergerakan cepat dari para pemain, dan juga di lini tengah ya kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea lebih tangguh. Mereka bisa menahan gerakan-gerakan yang coba dilakukan oleh Modric ataupun oleh Kroos, apalagi kita tahu ya bahwa pada saat itu juga Real Madrid sulit untuk mengembangkan serangan dari kedua sektor flank. Padahal Real Madrid kita tahu menerapkan formasi dengan 3 center back, artinya ada 2 wingback yang akan naik turun. Tapi ternyata tidak efektif untuk menahan kedua wingback dari Chelsea dalam pertandingan tersebut. Jadi memang secara taktik Chelsea unggul di leg pertama, tapi itu kan leg pertama. Sekarang leg kedua, dan kita tahu bahwa mental para pemain Real Madrid juga kuat. Mereka sudah terbiasa berada dalam tekanan. Tapi poinnya sekarang, bahwa Real Madrid bukan berhadapan dengan Atalanta yang memang pertahanannya tidak begitu baik, dan bukan juga lawan Liverpool yang kita tahu kehilangan banyak pemain inti di lini pertahanan. Mereka lawan Chelsea yang sudah improve dari cara mereka bertahan. Artinya Chelsea sudah bertahan secara benar dan baik, dan itu juga merupakan salah satu kunci kemenangan dari Real Madrid di beberapa pertandingan UEFA Champions League. Saat mereka perlu menang, mereka juga bisa bertahan dengan benar dan baik. Maka itu saya kira bahwa pertandingan ini akan berjalan ketat, tidak seperti pertandingan City versus PSG. Dan di pertandingan ini saya kira kuncinya nih adalah gol pertama dari salah satu tim. Jika salah satu tim ini bisa mencetak gol lebih dulu, maka tim tersebut yang punya peluang untuk meraih kemenangan. Maka itu saya menetapkan persentase dari leg kedua pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid adalah 50% bagi Chelsea dan 50% bagi Real Madrid. Kita tunggu saja hasil akhirnya nanti seperti apa, tapi yang penting siapapun menang perlu kita berikan apresiasi, dan siapapun yang kalah saya kira juga perlu kita memberikan semangat ya, karena kita tahu bahwa sepak bola penuh perjuangan. Sepak bola tidak hanya berakhir dalam 1 atau 2 kali turnamen atau kompetisi, tapi sepak bola adalah perjuangan secara kontinu, secara berkesinambungan. Jadi jika tim yang kita support kalah, ya jangan putus asa ya, kita harus tetap semangat memberikan support kita. No hate,
only football, salam sepak bola.